Sahabat pendidikan karakter, apa sih yang dimaksud dengan mindful itu? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, proses pembelajaran yang paling awal itu mulanya ya dari berkesadaran itu. Maka saya melihat Pak Muti ini ingin membawa kita kepada hal yang sangat esensial dan fundamental di dalam proses belajar. Dan tentang pembelajaran yang mindful berkesadaran ini, selama ini nggak pernah menjadi pokok bahasan di dalam proses pendidikan kita. Kita itu sibuk dengan kata entah merdeka belajar, menghamba pada anak, pembelajaran berdiferensiasi, dan lain-lain. Tapi kita lupa sebenarnya kalau seseorang itu belajar, apa syarat utama atau pintu masuk keberhasilan dari proses belajar itu. Nah, proses pembelajaran yang paling awal itu mulanya ya dari berkesadaran itu. Kita tidak langsung masuk ke metode, tidak. Tetapi yang diajak adalah bagaimana seluruh siswa Indonesia memulai pembelajaran dengan penuh kesadaran. Dan kesadaran ini ternyata dipahami oleh Pak Muti ada 3 level. Coba kita dengarkan bagaimana Pak Muti menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan mindful itu. Mindful itu maknanya ada 3. Kalau kita coba buka dalam kamus bahasa Inggris itu, mind itu kan kesadaran. Jadi proses itu berlangsung dengan penuh kesadaran ketika dia terlibat dalam semua proses itu. Makanya tadi dimulai dengan attention dan macam-macam itu. Yang kedua, mindful itu artinya penghormatan. Di sini sebenarnya pengertian memuliakan tadi itu sudah mulai masuk. Karena itu maka murid itu apapun keadaannya itu harus kita fully respect. Tidak boleh ada murid yang kehadirannya di kelas itu tidak kita pernah ketahui sama sekali atau kita abaikan sama sekali. Karena kecenderungan mengajar itu kan cenderung berpihak pada yang paling menonjol kemungkinan. Pertama paling pinter. Yang kedua yang left behind, yang terlambat, slow learners itu. Nah yang ketiga itu yang spesial secara penampilan, ganteng sekali atau cantik sekali. Jadi tidak boleh ada negligent, tidak boleh seseorang itu diabaikan. Semuanya harus diberikan perhatian yang penuh oleh gurunya. Tidak boleh dia dilukai perasaannya dan tidak boleh dia tidak dihargai pendapatnya. Itu mindful yang kedua pengertiannya itu. Kemudian yang ketiga adalah proses reflektif. Itu yang kemudian disebut dalam teori belajar yang lain itu proses metakognisi. Di mana dia itu knowing about learning, dia tahu mengapa dia belajar itu dan bagaimana cara dia mempelajari sesuatu itu. Sehingga ketika kita mengajar, kita tidak sekedar menyampaikan materi tetapi juga memberikan murid itu ruang untuk bagaimana cara mempelajarinya. Kalau dia memang harus menghafal, itu diajari bagaimana cara menghafal. Yang cara menghafal dalam ilmu sejarah itu berbeda dengan cara menghafal dalam bahasa Indonesia atau kimia. Sangat berbeda. Dalam matematika orang bisa hafal rumus-rumus matematika. Tetapi tidak mengerti bagaimana menggunakan rumus itu. Ketika logiknya itu tidak masuk di dalamnya. Karena itu maka dalam deep learning itu dengan mindful learning itu semua diajak untuk terlibat dalam pembelajaran. Semua pengalaman yang dimiliki, pengetahuan sebelumnya itu dieksplorasi, diberikan ruang. Yang dengan itu, nah ini ketemu dengan teori yang agak klasik yang disebut dengan CTL itu, Contextual Teaching Learning, di mana kita mencoba untuk mengetahui sesungguhnya murid-murid kita ini sudah mengetahui tema itu sedalam apa, sebesar apa. Yang bisa jadi dalam proses ini, guru tidak perlu pakai buku teks. Dia tinggal mengeksplorasi apa yang ada di dalam kelas sambil mengarahkan supaya tetap sesuai dengan tema. Sehingga sebenarnya semua orang itu merasa punya kontribusi dalam pembelajaran. Dia merasa terlibat, dia merasa dihormati. Karena apa? Dia tidak undermine, tidak direndahkan oleh gurunya. Nah,
Ini mindful yang kita maksud dalam deep learning itu. Begitu kita sudah mengabaikan pendapat murid dan kemudian kita langsung vonis itu salah, itu keliru, nah, sudah selesai. Besok tidak berangkat dia. Tetapi ketika kemudian kita coba tidak usah kita salahkan, walaupun pendapatnya sama sekali nggak ada hubungannya, tapi dia sudah berpendapat dan kita perhatikan, kita cukup mengatakan mungkin, oh iya coba ada lagi yang lain tanpa mengatakan dia salah, maka dia tetap merasa dihargai karena pendapatnya didengar. Jadi sahabat pendidikan karakter, mindful itu menurut Pak Muti ada 3 yang harus kita ingat. Pertama, dia berkesadaran, dia sadar bahwa dia sedang belajar. Yang kedua, mindful itu berarti penghargaan. Jadi bagaimana kita menghargai siswa yang sedang belajar, menghargai pengalaman mereka, menghargai gagasan, ide mereka, dan semua mendapatkan porsi yang sama. Lalu yang ketiga, mindful itu berarti Bapak Ibu guru perlu membantu para siswa untuk mampu merefleksikan pengalaman itu. Dalam arti bagaimana dia mengembangkan metakognisi. Metakognisi itu sederhananya adalah anak tahu bagaimana cara dia mempelajari sesuatu dan dengan bekal pengetahuan tentang cara belajar itu, dia bisa progres untuk maju. Tadi Pak Muti mengatakan, kalau perlu dihafalkan, bagaimana cara menghafalkannya? Cara menghafalkan berbagai macam mata pelajaran itu berbeda-beda satu sama lain. Nah, jadi sahabat pendidikan karakter, mindful ini sebenarnya merupakan sebuah dasar atau fondasi dalam proses pembelajaran di setiap individu. Tanpa adanya mindfulness atau pembelajaran yang berkesadaran ini, perhatian, tentu segala upaya yang dilakukan Bapak Ibu guru tidak akan berhasil. Lawang siswanya saja tidak mindful kok. Siswanya saja tidak sadar kalau dia ada di kelas itu tujuannya untuk belajar. Yang menjadi tantangan Bapak Ibu guru adalah apakah siswa-siswa kita itu sudah siap belajar? Apakah mereka sudah memiliki kesiapan untuk memberi perhatian bahwa mereka ada di sini saat ini itu untuk belajar? Kalau Bapak Ibu guru melewatkan momen membuat siswa itu penuh perhatian dengan apa yang dia lakukan, dia sadari di kelas, tentu pembelajaran tidak akan berhasil. Tanya Pak Doni saja.